Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman, jumpa lagi ya. Di video kali ini saya ada kerja ya, Capvision ya teman-teman. Ini Capvision C2000 ya. Ini kalau menurut laporan daripada usernya itu katanya mati total teman-teman. Oke, jadi langsung saja ya, saya akan tes. Coba ya, kita tes saja teman-teman. Nah, ini adaptornya ya, sudah saya tancap. Coba, ternyata mati total ya. Dan lihat, pada saat ditancap ya, adaptornya itu jadi redup teman-teman. Tandanya mungkin ini ada korslet ya. Nah, coba lihat ya adaptor ketika colokannya saya cabut, tuh adaptornya jadi terang ya. Dan ketika ini saya colok, adaptor jadi redup teman-teman. Nah, ini menandakan kalau di dalam mainboard daripada Capvision ini ada kelainan ya. Bisa jadi ada yang korslet ataukah ada yang bagaimana. Oke, jadi saya akan langsung saja untuk melakukan pembongkaran ya. Ini masih segel ya teman-teman. Saya akan bongkar saja, lalu kita akan lihat bagaimana isi dalamnya. Wow, setelah dibongkar ternyata isi dalamnya seperti ini ya. Nih, sangat kotor teman-teman. Waduh, ini sudah terlihat ya, kayak ada hangus ini. Nih, atau cuma penglihatan saya aja ya? Ya ya, sepertinya ada hangus teman-teman ya. Oke lah, jadi ini saya akan bersihkan dulu ya. Nanti setelah itu saya akan coba untuk menganalisa lagi apakah itu hangus atau bagaimana ya. Oke, jadi saya akan bersihkan dulu. Saya skip dulu videonya ya, karena cara membersihkannya saya kira semua sudah pada tahu. Oke, pakai kuas. Oke teman, jadi ini sudah saya bersihkan ya. Dan setelah saya bersihkan ternyata bukan ya, bukan IC ini. Nah, ini IC-nya dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Tuh. Ya, nomornya juga sudah kelihatan ya. Dia punya nomor 5478. Nah, ya benar ya. Sebentar, kayaknya ini goyang-goyang kameranya. 5478 teman-teman nomornya. Kayaknya bukan ya. IC-nya dalam keadaan aman-aman saja. Oke. Jadi di sini saya akan kembali ya untuk mencolokkan adaptor. Lalu saya akan mencoba ya meraba-raba apakah ada yang panas atau bagaimana. Karena sebenarnya ya untuk kasus Capvision yang mati total ya seperti ini, itu sangat banyak ya penyebabnya teman-teman ya. Bisa jadi memang dari IC ini ya. Namun perbedaannya yang saya tahu ya, kalau dari IC ini biasanya dia mata merah ya, seperti itu. Namun ini mati total ya. Dia mati total tuh, nggak ada menyala. Terus kemudian yang sering juga menyebabkan yang ini teman-teman ya. Nah, IC yang ini ya, karena ini adalah IC step up ya, step up, yang mana dia pada saat di frekuensi Q-band ya, KO band, dia men up ya tegangan 12 volt menjadi 19 hingga 20 volt. Pada saat dia di tegangan ya yang biasanya dipakai oleh KO band ya, vertikal ya, tegangan vertikal. Apakah horizontal ya? Saya juga lupa teman-teman. Nah, biasanya dia men up, tapi sepertinya ini yang panas teman-teman. Nah, coba ya, ini kan dalam keadaan saya colok ya. Nah, dalam keadaan saya colok, saya raba-raba, ini aman, dingin, tidak ada. Aman juga, aman. Nah, aman, tidak ada. Nah, sementara kalau di sini itu agak hangat ya, hangat. Tapi kalau lama-lama dipegang ya jadi panas juga teman-teman. Oke, jadi ini namanya IC Polarity ya. Nah, ini nomornya. Bentar, ini dia S803
36 ya, S8036 nomornya teman-teman. Mungkin yang belum tahu silahkan dicatat, S8036. Oke, jadi untuk pembuktian apakah benar IC ini yang bermasalah, saya akan coba cabut ya IC-nya. Apakah receiver sudah bisa menyala apabila IC ini saya cabut. Oke, saya akan cabut dulu. Oke, jadi di sini untuk mencabutnya saya lagi membuka mainboard ya teman-teman. Karena ini butuh blower ya. Jadi saya menggunakan blower ya untuk melakukan penyolderannya. Sebenarnya bisa ya menggunakan solder biasa, namun di sini saya lagi apa ya? Saya lagi kurang enjoy ya teman-teman. Jadi saya ingin yang ringkas aja ya. Biasanya sih kalau cuma menggunakan 4 kaki begini, saya cuma menggunakan solder biasa aja. Oke ya, jadi seperti ini. Jadi ini caranya sebenarnya ada beberapa macam ya teman-teman. Kalau menggunakan solder itu biasanya saya nembak dari belakang ya. Di sini saya nembak blower ya di area pas belakang IC, yaitu di sini. Itu juga hasilnya bagus ya. Tapi terkadang juga saya nembak langsung dari depan, karena berhubung ini IC-nya sudah rusak ya. Jadi saya akan nembak dari depan aja. Yang biasanya saya tembak belakang itu IC copotan ya. IC yang mau dicopot terus dipindahkan. Biasanya saya nembak belakang agar supaya si IC tidak terlalu kena panas ya. Oke, seperti itu. Jadi ini saya akan coba ya. Oke, sudah panas ya teman-teman. Oke, saya akan cabut dulu. Oke ya, jadi ini tercabut dengan sempurna teman-teman. Oke, mantap ya hasilnya tuh. Namun apabila menggunakan ya blower seperti ini, itu hati-hati ya, jangan sampai ada komponen di sekitarnya yang ikut terbang ya, karena biasanya seperti itu teman-teman. Komponen yang ada di sekitarannya itu paling senang sekali untuk terbang ya. Oke, jadi di sini saatnya saya akan mencari yang baru ya. Tadi nomornya 80 berapa ya? Siapa tahu ada ya. Kita senter saja dulu di tempat spare part ya. Waduh, kayaknya nggak ada ya. Ntar ya, saya akan cari dulu. Oke, setelah pencariannya akhirnya ada juga ya. Oke, ini dia IC barunya. Kita langsung pasang. Namun sebelum IC ini saya pasang ya, saya akan buktikan dulu seperti yang saya katakan tadi teman-teman. Ini akan saya pasang dan saya nyalakan dulu. Apakah mainboard ini berhasil menyala tanpa IC ini atau tetap matol ya. Karena tadi yang saya curigai kan IC-nya yang korslet ya, yang ini bekasnya. Memang panas ya tadi. Jadi ini saya coba pasang dulu di receivernya kembali, di bodinya kembali ya. Terus kemudian saya akan kasih tegangan. Apakah sudah bisa menyala? Kalau sudah bisa menyala berarti baru bisa kita pasangkan yang ini, yang baru ya. Jangan sampai ini juga kena ya. Oke, saya pasang dulu kembali. Nah ini teman-teman ya, udah saya pasang. Dan coba lihat, adaptor tetap nyala terang dan sudah berhasil menyala ya. Itu berhasil menyala tanpa dipasangi IC polarity tadi ya. Oke, seperti itu. Karena tadi yang menyebabkan receiver ini mati total adalah IC polarity yang korslet. Nah, jadi di sini ada dua cara ya teman-teman. Apabila teman-teman itu cuma menggunakan frekuensi parabola besar ya, atau C-band ya, itu biasanya biar nggak usah ya memasangkan IC polarity ini, juga bisa tetap jadi ya, bisa tetap jadi dengan cara menjumper ya, menjumper nomor 1 dengan nomor 2 di kaki IC nya. Nah itu bisa tanpa harus mengganti IC polarity. Namun kelemahannya dia tidak bisa Q-band ya, dia tidak bisa Q-band teman-teman. Dia hanya bisa pada frekuensi tertentu saja ya, yang membutuhkan tegangan 12 volt.
Jadi untuk frekuensi yang menggunakan tegangan lebih dari 12 volt, biasanya dia tidak mampu ya. Oke, seperti itu. Jadi karena ini menyala, receiver menyala, maka IC baru ini akan saya pasang. Lalu kemudian kita akan tes ya. Karena kebetulan di tempat saya sama ya dengan ini, menggunakan payung parabola yang mengarah ke satelit Capvision, yaitu Measat. Oke, langsung saya pasang dulu teman-teman. Oke teman, jadi ini IC udah saya pasang ya. Nih, ini bekasnya. Itu masih penuh dengan apa ya, plugs ya. Plugsnya ndak saya kasih hilang, biarin aja seperti itu ya. Ya, hitung-hitung jadi pendingin ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya hasilnya. Dan ini sudah saya nyalakan, udah menyala ya. Oke, namun apabila sudah seperti ini ya, itu belum bisa kita pastikan bagus. Nah, di sini kita harus melakukan pengukuran dulu teman-teman. Nah, yang harus kita ukur adalah outputnya. Nah, pada normalnya dia harus berada di posisi di atas 12 volt ya. Karena ini menggunakan frekuensi KU band ya. Oke, jadi umumnya kalau KU band itu pastilah tegangannya itu di atas daripada 12 volt teman-teman. Oke, jadi kita ukur dulu seperti ini ya. Terus kemudian di sini ya, saya ukur seperti ini. Coba kita lihat, di situ sudah ada 19 ya, 19,3 volt. Berarti output untuk LNB KU band-nya sudah masuk ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi ya, apabila cuma menggunakan C-band atau frekuensi parabola besar, biasanya saya tidak usah mengganti ini ya. Saya cukup menjumper di kaki 2 dan 1. Oke, seperti itu aja. Oke, jadi saatnya kita akan melakukan pengetesan dulu. Ini saya buka, terus kemudian saya akan tes di payung parabola saya. Oke. Saya pernah ngeliat tapi nggak pernah coba sih. Jadi kayak udah Oke, ini hasilnya ya teman-teman. Dia receivernya. Oke, siap dijemput yang punya. Oke, semoga videonya bermanfaat. Salam solder sakti.